Ya, salam sahabat Golden Channel yang dikasih Tuhan, puji nama Tuhan. Saya bersyukur dan bersuka cita kembali bisa menyapa sahabat terkasih dalam kasih dan anugerah Tuhan. Ya, saya kasih Tuhan, saya selalu berharap dan berdoa agar sahabat senantiasa dalam keadaan baik dan sehat, dan senantiasa diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sahabat kasih Tuhan, hari ini kita akan kembali yaitu membahas mengenai aksi pesulap merah ya, yang membongkar yaitu trik sulap yang dilakukan oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan yaitu dukun yang berkedok ulama ya, saya kasih Tuhan. Nah, saya kasih Tuhan, terbaru di mana pesulap merah membongkar yaitu praktek dukun yang dilakukan oleh Gus Samsudin ya, yang menghebohkan yaitu jagat maya, bahkan banyak pemberitaan yang saat ini diberitakan ya di berbagai media. Saya kasih Tuhan, sebelumnya kita akan melihat tayangan berikut ini mengenai statement yang disampaikan yaitu oleh pesulap merah. Tuhan berkati kita sekalian. Amin. Tapi gue tertarik tuh dengan lu punya postingan di Instagram. Apa? Lu kan posting ada pisau bisa terbang. Terus itu orang ngatain, wah ini penipuan, tukang sulap, bohong. Udah gitu ada pemuka agama, keris terbang. Wah luar biasa, mujizat, bla bla bla. Tolong sembuhin saya. Tolong sembuhin saya. Iya. Jadi akhirnya Dukun berkedok pemuka agama. Banyak memang seperti itu ya. Banyak. Itu yang saya bongkar sebenarnya. Ya, sahabat kasih Tuhan, kita boleh melihat ya, yaitu statement yang disampaikan oleh pesulap merah, di mana dia berkomitmen akan membongkar praktek perdukunan yang berkedok agama. Sahabat kasih Tuhan, kita juga mengenal ya, yaitu praktek kesembuhan ilahi atau pelayanan kesembuhan ilahi yang dilakukan oleh Pastor Andi Simon. Sahabat kasih Tuhan, apakah ini termasuk kategori yaitu praktek perdukunan yang berkedok agama? Nah, saya kasih Tuhan, karena banyak orang juga yang berusaha untuk memfitnah ya, di mana dikatakan bahwa Pastor Andi Simon melakukan yaitu penipuan, kecurangan, dan pembohongan. Saya kasih Tuhan, benarkah demikian? Apakah pesulap merah akan membongkar hal ini, melakukan pembuktian bahwa Pastor Andi Simon juga melakukan yaitu praktek-praktek penipuan berkedok agama? Saya kasih Tuhan, tetapi kita akan melihat yaitu pernyataannya akan disampaikan oleh hambanya Evangelis Daud Tony mengenai siapa pribadi Pastor Andi Simon. Mari kita akan simak bersama-sama. Tuhan berkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Saya memberitahu tentang Pastor Andi Simon, Thomas. Saya itu punya pengalaman yang indah sama dia, Thomas. Apa saja, Pak Daud? Jadi gini, Thomas. Waktu itu Andi Simon itu, Thomas ya, itu jadi pelayan gereja di Balikpapan, Thomas. Ya. Nah, dia juga melayanin di daerah masuk itu loh, Thomas, yang daerah Krayan apa gitu loh, Thomas namanya. Pokoknya perbatasan Indonesia Malaysia, Thomas. Oh ya. Jadi Pastor Andi Simon ini dia betul-betul melayani Tuhan, Thomas. Jadi bukan abal-abal. Ya. Jadi Pastor Andi Simon ini melayani Tuhan benar-benar. Dan ingat, Thomas, bukan apa, Thomas? Abal-abal. Dia betul-betul melayani Tuhan dengan sepenuh hati, segenap jiwa dia melayani, Thomas. Yes. Nah, waktu itu saya dikasih tahu sama Pastor Andi Simon. Ya. Ngomong gini, saya masih bujang, Thomas, masih muda, masih ganteng, Thomas. Nah, Andi Simon ngomong, padahal ada di Krayan, cantik seperti Sharon Stone gitu. Sharon Stone. Yang benar, iya. Waktu itu kan saya masih bujang, Thomas. Belum menikah, belum kenal istri saya. Iya. Wah, saya semangat ke sana, Thomas. Saya datang ke perbatasan Indonesia Malaysia untuk lihat wanita cantik kayak Sharon Stone. Waktu saya ke sana, Thomas, yang datang tua-tua, Thomas. Tua-tua kayak Sharon Stone kali, Pak. Ibu-ibu, nenek-nenek, Thomas.
Itu pengalaman saya sama si Andi Simon, Thomas. Iya. Jadi sebenarnya itu Pastor Andi Simon itu, Thomas, sebenarnya itu sejak jadi pelayan gereja di Balikpapan, memang sudah ada karunia-karunia itu, Thomas. Ya. Ada karunia kesembuhan, ada karunia-karunia dia itu Pastor Andi Simon itu, Thomas. Makanya kita itu harus belajar rindu untuk dipakai Tuhan. Ngerti, Thomas? Ya, betul. Jadi kalau kita lihat pelayanan Andi Simon kan, saya lihat banyak orang sakit disembuhkan, banyak orang dilawat Tuhan bertobat. Iya. Betul? Jadi kalau ada hamba Tuhan yang dipakai Tuhan seperti itu, Thomas, kita harus dukung dan doakan. Nah, ngerti, Thomas? Tahu, Pak Daud. Nah, jangan kita saling menjatuhkan. Tidak boleh. Iya. Karena Andi Simon ini sudah terbukti, Thomas. Dia sudah pelayanan itu sampai pedalaman, Thomas. Iya. Sampai mana, Thomas? Pedalaman, Pak Daud. Nah, kalau sekarang itu saya masih ingat, itu di daerah perbatasan Indonesia-Malaysia, Thomas. Iya. Nah, jadi kalau sekarang dia dipakai Tuhan, nah kita bantu doa supaya dia selalu dipakai Tuhan, jadi berkat untuk bangsa, Thomas. Yes. Kita harus dukung, betul nggak, Thomas? Ya, gitu aja repot. Oh. Jadi ingat, bukan abal-abal. Apa, Thomas? Bukan abal-abal. Ya, kita ulangi lagi, Thomas. Apa, Thomas? Bukan abal-abal, Pak Daud. Jadi Pastor Andi Simon ini memang benar dipakai Tuhan. Termasuk Thomas dipakai Tuhan. Amin. Jadi saudara semua harus rindu dipakai Tuhan. Sampai kasih Tuhan, demikian Pastor Andi Simon di mata Evangelis Don Tony, ya, di mana Evangelis Don Tony sudah menyampaikan siapa sesungguhnya Pastor Andi Simon. Sampai kasih Tuhan, Pastor Denny Simon yang adalah kakaknya sendiri yang menyampaikan seperti apa pelayanan Pastor Andi Simon, karena beliau adalah tim dalam pelayanan kesembuhan Pastor Andi Simon. Saya kasih Tuhan, mari kita akan lihat pembahasan ataupun penjelasan yang akan disampaikan oleh Pastor Denny Simon. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Shalom, shalom. Apa kabar Pak Denny? Shalom, shalom. Senior Pastor Yusuf Hadi Siswantoro yang saya hormati, saya kagumi. Puji Tuhan, Pak. Keadaan baik, luar biasa, dahsyat. Karena puji Tuhan Yesus yang dahsyat. Puji Tuhan, puji Tuhan. Iya, tentunya pemirsa ADT banyak yang sudah mengenal Pak Denny Simon, karena di mana Pastor Andi Simon pelayanan selalu muncul wajah Pak Denny Simon, dan selalu berdampingan pelayanan kemanapun. Sebagai seorang kakak dari Duta Kristus yang sangat dikenal yang bernama Pastor Andi Simon, apa yang dirasakan seorang Pak Denny? Puji Tuhan, tahun-tahun terakhir ini Tuhan Yesus memakai hambanya Pastor Andi Simon, saudara kami, dalam pelayanan yang bergerak di dalam kesembuhan. Dan saat ini yang saya rasakan betul, itu luar biasa. Karena kami yang menerima kesaksian itu, secara otomatis juga iman kami kembali terbakar. Bahwa orang yang jauh di luar sana, yang mengikuti doa pagi, itu mengalami kesembuhan, mengalami mujizat yang Tuhan kerjakan dalam hidup mereka. Tapi ada satu kendala dalam tadi yang Pastor Yusuf mengatakan bagaimana apa yang saya merasa. Jadi ada juga pemirsa atau kekasih Tuhan yang salah kaprah. Dan ini juga saya mau terus camkan kepada
orang-orang baik yang menelpon, baik yang mengirimkan form doa, baik yang mau ketemu langsung, saya menyampaikan bahwa Pastor Andi Simon hanya sebagai alat Tuhan. Imanmu, saya sampaikan kepada orang-orang yang seringkali datang, seringkali menggunakan mereka punya jabatan, mereka punya wewenang, dan saya terus mengedukasi mereka bahwa imanmu yang menyelamatkan, imanmu yang menyembuhkan, imanmu yang memulihkan. Saya tidak mau juga Pastor Andi Simon dikultuskan. Iya, tetapi dengan mata kepala sendiri Pak Denny melihat secara langsung bagaimana Pastor Andi Simon dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya, banyak orang alami kesembuhan. Nah, tentunya Pak Denny percaya bahwa mujizat itu masih ada. Apa pendapat Pak Denny soal orang-orang yang berkata zaman mujizat itu sudah lewat? Menurut saya pribadi ini tafsir saja. Dan bagi orang-orang yang mengatakan zaman mujizat itu sudah lewat, maaf kata, mungkin dengan kata lain, ucapan mereka itu mengkerdilkan kuasa Tuhan. Karena di dalam firman berkata bahwa setiap kita orang percaya sudah diberikan kuasa. Kuasa untuk apa? Berdoa untuk orang sakit disembuhkan, dipulihkan. Mengusir setan, setan akan lari. Dan banyak hal-hal yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan justru orang-orang yang kadang-kadang kontra dengan mujizat kesembuhan, oke lah. Tetapi marilah kita saling menghargai perbedaan. Sekalipun mungkin itu kita berbeda, tetapi Tuhan kita sama. Pola tafsir kita bisa berbeda, tetapi tujuan kita sama. Kemuliaan surga, mahkota kehidupan. Jadi saya mengajak semua yang berbeda paham, marilah sama-sama kita menyembah Tuhan, melakukan firman Tuhan sesuai yang kita yakini. Tidak perlu kita untuk menjudge, menghakimi yang tidak sesuai dengan aliran kita, tidak sesuai dengan teologi kita, tidak sesuai dengan pemikiran kita, sehingga sungguh indahnya kehidupan kekristenan pada saat semua aliran bisa bergandeng tangan dan menyatakan bahwa kemuliaan Tuhan Yesuslah yang akan diwujudkan di dunia ini. Begitu, Pastor Ishak. Ya, puji Tuhan. Berarti Pak Denny percaya bahwa mujizat itu masih berlangsung ya Pak Denny ya? Percaya sekali, Pastor Ishak. Karena hari-hari ini sedang viral tentang orang-orang yang berkedok agama dengan tipu-tipu melakukan mujizat. Ya, lagi viral ada pesulap merah kah dengan membongkar semua tipu-tipu orang-orang yang berkedok agama yang seolah-olah melakukan mujizat padahal itu adalah trik sulap atau tipu-tipu sembuh padahal tidak, tipu-tipu seperti ada mujizat padahal dibuat-buat. Nah, apakah Pak Denny dan Pastor Andi Simon dalam timnya itu pernah juga dituduh sebagai orang yang berkedok agama yang tipu-tipu melakukan mujizat? Silakan Pak Denny. Ya, puji Tuhan, beberapa waktu lalu ada yang dalam tanda kutip mungkin saya bisa katakan menuduh, tetapi tuduhannya itu tidak berdasar. Karena kalau kita lihat sekarang ini yang lagi viral, ada suatu perkumpulan yang dikatakan menipu, karena itu kalau ada unsur tipuan, itu berarti ada unsur nominal. Dan di dalam pelayanan Pastor Andi dan tim, baik juga dalam penggembalaan Pastor Yusa dan GHS secara umumnya, kami melayani bukan atas dasar nominal. Kami melayani karena dasar kasih Kristus. Jadi beberapa waktu yang lalu itu yang mengatakan ada tipuan, ada menjual nama Tuhan Yesus, itu terpental karena tidak ada unsur
yang dikatakan itu penipuan. Maka pada saat itu kami sebagai tim melaporkan akun tersebut ke Polda Kalimantan Timur, dan dia sudah memenuhi unsur karena mengatakan Pastor Andi Simon seorang penipu. Dia tidak bisa buktikan karena kalau dia bilang menjual berarti ada nominal. Nah, pada saat kami laporkan, orang itu sebenarnya sudah masuk ke dalam tahanan. Tetapi karena perbuatan kasih Kristus, sekali lagi, oleh karena kemurahan Tuhan, Pastor Andi memaafkan dia, dan akhirnya kasus itu sudah selesai. Oke, puji Tuhan. Ya, setuju dimaafkan, setuju diampuni. Karena Tuhan Yesus sendiri juga mengajarkan supaya berapa kali kita mesti mengampuni, 70 kali 7 kali. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, apa yang disampaikan Pak Denny tadi adalah kebenaran, bahwa kalau tipu-tipu itu pasti ada nominalnya, ada materi. Tetapi di dalam pelayanan Pastor Andi Simon dan tim memang tidak pernah meminta imbalan materi dan lain sebagainya. Semua dilakukan dengan kasih dan tidak ada trik sulap, tidak ada trik tipu-tipu, tetapi hanya Tuhan Yesus yang ditinggikan, dimuliakan. Wah, luar biasa, luar biasa. Luar biasa. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Jadi kalau sedang terjadi berita viral, pesulap merah ini membongkar semua tipu-tipu pelayanan kesembuhan yang berkedok agama, seandainya pesulap merah membongkar pelayanan Pastor Andi Simon, pasti tidak akan ketemu ada tipu-tipu di sana, tetapi kejujuran, justru itu, Pak. kebenaran. Kalau yang tadi Oke. katakan pesulap merah akan ya, kalau didatangkan pesulap merah pasti tidak akan ketemu ada tipu-tipu di sana, Pak Denny, ya. Puji Tuhan. Yes, saya sangat percaya. Oke. Jangan-jangan nanti dia terima Tuhan Yesus. Iya.